Nah, tentu saya sekarang udah semangat nih. Ini udah semangat nih naik haji, ceritanya udah semangat nih teman-teman ya. Waduh udah kayaknya bener nih, kalau kata Teh Feby harus walaupun niatnya baru 5% langsung eksekusi aja gitu. Tapi ada lagi nih sebenarnya, mungkin ada lagi nih sandungannya. Tapi keuangan saya kayaknya masih berantakan. Nah, makanya teman-teman untuk merealisasikan niat ini, yuk kita beresin keuangan kita supaya memang kita ini memang punya alokasi untuk dana haji gitu ya, seberapa pun kecilnya ya. Saya nggak ngomong nominal nih teman-teman ya. Nah, teman-teman sekalian kalau kita bicara tentang pembagian pendapatan, ini kalau yang lumrahnya gitu ya, yang lumrahnya seperti ini. Tentu saja mungkin teman-teman punya cicilan ya. Ini kumpulan semua cicilan nih. Kemudian ada konsumsi, kemudian ada tabungan dan investasi. 50-60% untuk konsumsi, biaya hidup, makan, dan lain-lain sebagainya. Kemudian mungkin ada teman-teman yang punya cicilan. Cicilan ini sebaiknya di level 30%. Apalagi untuk millennials and Gen Z gitu ya. Jangan gede-gede cicilannya. Di atas 30%, wah mulai hati-hati ya. Berarti itu adalah area yang perlu diperbaiki sama teman-teman. Ya, karena kenapa? Begitu cicilan kita di atas 30%, maka yang akan terjadi adalah kita akan cenderung mengorbankan tabungan dan investasi kita. Kenapa bukan konsumsi teh yang dikorbankan? Manusia itu akan susah mengorbankan konsumsi karena konsumsi itu biaya-biaya yang rutin ia terkait dengan kebiasaan. Dia akan lebih susah untuk mengubah kebiasaan, tapi akan lebih mudah untuk kemudian menghapus kebiasaan yang selama ini tidak terlalu rutin dia lakukan. Contoh, tabungan tiap bulan nabung nggak? Ya nabung sih kalau misalnya ada yang ditabung. Berarti itu bukan suatu hal yang rutin dia lakukan. Tapi kalau misalnya ditanya, rutin nggak misalnya ngopi, rutin nggak yang lain-lain gitu ya, pasti jawabnya rutin sih. Nah, berarti pada saat dia harus memilih antara menghapus kegiatan yang menjadi seperti kebiasaan untuk dia dan kegiatan yang bukan merupakan kebiasaan, maka dia akan cenderung menghapus atau mencoret atau meniadakan hal-hal yang bukan merupakan kebiasaan untuk dia. Nah, jadi ini perlu penting banget faktor cicilan dan utang ini perlu untuk diperhatikan ya, teman-teman. Nah, setelah kita lihat seperti apa sih gitu keuangan kita lihat. Nah, mungkin ada beberapa masalah keuangan yang akan teridentifikasi ya. Contoh, ini ada masalah keuangan yang utama ya, yang sering banyak banget gitu yang dialami oleh banyak orang. Misalnya defisit atau tekor keuangan yang tidak terasa. Jadi teman-teman nanti kalau untuk ngecek nih, kalau untuk ngecek kesehatan keuangan sampai mana, teman-teman bisa pakai fitur itu tuh yang tadi teman-teman lihat ya. Pakai fitur financial check up. Nah, dicoba deh itu ya. Walaupun mungkin nanti kenyataan, oh Mas Wahyu pakai ingatan saja, Mbak. Ya, boleh nanti dicoba tuh. Kalau yang sudah punya aplikasi payung ya, boleh tuh. Saya tadi lihat ada satu feature yang bagus banget, yaitu feature-nya financial check up. Nah, itu boleh dicoba, walaupun mungkin nanti ya hasil yang keluar tidak seindah bayangan gitu ya. Nggak apa-apa, karena kita itu perlu suatu titik untuk mulai, teman-teman. Ya, nah kita tuh kan nanti kalau untuk dana haji kita akan melakukan investasi yang kita harapkan atau tabungan yang kita harapkan akan continue. Nah, kalau keuangan kita nggak sehat, ya insya Allah itu tidak akan menjadi continue teman-teman ya. Paling mungkin setelah ikut webinar ini, semangat banget gitu ya untuk menabung untuk dana haji. Nah, tapi nanti akan terbentur karena masalah ketidaksehatan keuangan yang terjadi, akhirnya menjadi berhenti gitu ya, nggak lanjut lagi. Nah, teman-teman kita lihat juga ya ini beberapa masalah keuangan. Jadi ada yang teman-teman yang alhamdulillah udah pakai jurnal, udah pakai Excel, bagus banget gitu ya. Jadi mungkin udah terhindar nih ya kalau yang pakai Excel defisit atau tekor karena langsung terdeteksi. Wah, kayaknya nih harus ada yang direm nih. Nah, kemudian cicilan utang melebihi porsinya. Ini teman-teman kalau mau tahu ini sebenarnya rasionya mudah ya. Cicilan jumlah semua ya.
Ini bukan hanya cicilan yang untuk pembelian aset, karena banyak juga sekarang cicilan-cicilan yang lain ya, teman-teman ya. Jadi ini kalau bercandaannya dari mulai cicilan panci gitu ya, sampai cicilan rumah dijumlah semuanya, kemudian dibandingkan dengan pendapatan kita. Kalau misalnya angkanya lebih dari 30%, itu berarti sudah lampu merah gitu ya. Teman-teman udah harus langsung dibedah tuh cicilannya dan ada kemudian yang diselesaikan, diturunkan ya. Kemudian ada lagi masalahnya, aduh teh belum punya dana darurat, pengen banget tabung dana haji tapi belum punya dana darurat, takutnya nanti kepake gitu, takutnya nanti apa gitu ya. Nah teman-teman sebenarnya kalau teman-teman buka rekening tabungan haji, itu sifatnya spesifik ya teman-teman ya. Jadi hanya nanti bisa digunakan untuk misalnya nanti untuk pas naik haji gitu. Nah, tapi memang tidak bisa dipungkiri ya kalau misalnya keadaan keuangan kita kurang sehat, apalagi dana darurat kita tuh misalnya belum terbentuk sama sekali, memang akan sangat riskan karena pada saat nanti terjadi kondisi-kondisi khusus, kembali kita akan lebih mudah nanti untuk mengorbankan hal-hal yang kita anggap tidak urgent untuk dilakukan sekarang. Kemudian jaminan kesehatan bagi keluarga. Nah, ini juga masalah keuangan utama yang sering ada setelah kita lihat itu ternyata, aduh belum punya jaminan kesehatan gitu ya. Nah ini menjadi masalah juga. Tapi, nah kembali lagi mungkin nanti teman-teman juga bisa lihat tuh di fiturnya Payung ya, karena di situ juga ada bagaimana caranya untuk misalnya untuk asuransi kesehatan dan lain-lain gitu ya. Bagi teman-teman yang memang bekerja mandiri, tidak mendapatkan jaminan kesehatan dari perusahaan gitu ya. Sekarang sebenarnya banyak jalan menuju ke Roma ya teman-teman, jadi nggak usah khawatir. Nah, kemudian yang terakhir ini gaya hidup yang sudah terlanjur di atas kemampuan. Pada membedah keuangan kita dan kita berani untuk meletakkan gitu semua pengeluaran kita di atas kertas. Nah, seharus kita ingat juga nih, satu pesan dari saya bahwa masalah besar itu sering disebabkan oleh kesalahan-kesalahan kecil yang dilakukan terus-menerus. Contoh, cicilan kita kok membengkak. Nah, kan cicilan membengkak itu tidak terjadi dalam sehari semalam ya, teman-teman. Itu kan terjadinya sedikit-sedikit tuh. Nanti ada cicilan bayar nanti gitu ya. Nggak boleh nyebut merek ya, teman-teman ya. Kemudian ada cicilan apa lama-lama menggunung menjadi bukit gitu. Jadi kita juga harus waspada bahwa sebenarnya kalau sekarang kita ada masalah yang dihadapi, terus rasanya kok berantakan banget gitu keuangan kita, tenang dulu, kita harus sadar bahwa masalah besar ini sering disebabkan oleh kesalahan-kesalahan kecil dan harus kita perbaiki juga dengan continue, istiqomah gitu ya. Nah, teman-teman, ini ada satu tips mungkin ya. Ini sebelum ini saya mau nanya lagi nih, mau nanya lagi. Teman-teman di sini kebanyakan kalau untuk tabungan itu memang menganggarkan untuk tabungan atau kemudian ya insya Allah kalau ada sisa maka itulah yang ditabung. Coba saya pengen lihat teman-teman share dulu share. Yuk kita share dulu yuk gimana ini? Kalau untuk tabungan teman-teman itu emang udah dari awal misalnya dapat gaji langsung gitu dibagi-bagi, nah saya punya pos tabungan nih gitu. Atau lebih banyak, ya nanti insya Allah kalau ada sisanya itulah yang ditabung. Uh, bagus banget. Ih Mbak Wita, aduh love banget Mbak Wita. Dari awal langsung diproyeksiin, cocok. Menganggarkan untuk tabungan, cocok banget. Tabungan dari pendapatan tidak tetap, Mbak, sama tabungan harian gitu. Ih, super love banget. Mudah-mudahan ya, mudah-mudahan teman-teman yang di sini juga semuanya sudah melakukan untuk menganggarkan tabungan. Jadi, salah satu cara yang mungkin bisa memberikan rasa sukses gitu. Jadi ke teman-teman biasanya kalau kita merasa kita punya masalah keuangan, terus kita bingung nih mau perbaikinya dari mana, kita tuh perlu satu langkah yang membuat kita merasa sukses melakukan sesuatu supaya kita termotivasi gitu ya. Karena masalah uang ini bukan cuma masalah angka, ada masalah psikologisnya gitu ya, ada masalah yang lain-lainnya. Jadi salah satu cara yang mungkin bisa memberikan impact yang cukup besar dalam keuangan kita yaitu dengan mengubah posisi tabungan. Ya, mungkin teman-teman bisa sharing juga nih. Kalau dulu misalnya menabungnya itu dari sisa dengan sekarang dalam tanda petik memaksakan untuk menabung dari awal, rasanya beda nggak? Coba mungkin
teman-teman Mbak Wita, mungkin Mbak Nafisha atau Mbak Levina gitu ya. Beda nggak rasanya dari dulu misalnya yang dulu masih ikut mazhab tabungan dari sisa, terus sekarang udah dianggarkan, apa perbedaan yang paling menonjol gitu dari langkah baru nih yang dilakukan? Coba boleh share nggak? Mungkin Mbak Wita bisa share atau mungkin Mbak Lavina atau mungkin Mbak Nafisha bisa share. Ini tapi ada curhat lagi. Tapi tabungan-tabungan itu kadang dipritili Mbak, gimana tuh? Oh kurang dikunci itu Mbak berarti. Iya kurang dikunci. Jadi harus tabungan-tabungan itu ditempatkan di tempat-tempat yang bisa dikunci. Nah, ini juga nih mungkin relate kita kita agak detour sedikit tapi nanti kita kembali ya. Kadang-kadang caranya udah benar gitu ya. Caranya udah benar dipindah dianggarkan. Tapi, nah kadang-kadang kita tuh males untuk misalnya mengelola beberapa rekening. Jadi rekening kita tuh ya di situ ada lalu lintas uang, ya di situ ada tabungan kita juga gitu ya, semuanya dalam satu tempat. Nah, teman-teman kita ini makhluk yang cukup visual. Jadi kalau kita lihat saldo kita itu banyak gitu ya, kadang-kadang ide kita jadi banyak. Jadi saran saya kalau teman-teman punya tabungan itu sebaiknya disimpan di rekening yang terpisah. Itu untuk menghindarkan satu tercampurnya uang atau kemudian kita merasanya, uang kita lumayan banyak nih, boleh dong, bisa dong kalau misalnya saya ini dan itu gitu ya. Nah, oke. Jadi teman-teman mudah-mudahan gitu ya. eh oh ini nih. Ini lagi itu rekeningnya pisah tapi M-bankingnya satu M-banking lah ini gitu ya. Nah, mudah-mudahan Mbak Lavina udah satu langkah udah bagus nih gitu ya, udah menganggarkan di depan, udah dipisah. Mudah-mudahan ke depannya bisa lebih istiqomah dan lebih diniatkan lagi gitu ya. Nah, jadi ini mungkin merupakan satu cara gitu ya yang bisa memberikan efek rasa sukses buat kita. Nah kalau biasanya kalau kita yang tadinya merasa keuangan kita posisinya nggak baik-baik saja, kemudian kita sudah bisa melakukan satu langkah nyata yang membuat kita merasa sukses, itu biasanya membuat kita lebih termotivasi lagi untuk melakukan langkah-langkah selanjutnya. Jadi mungkin cara ini bisa dicoba ya teman-teman, yang tadinya dari pendapatan, kemudian pengeluaran, apalagi pengeluaran yang tidak terkendali, insya Allah kalau sisa ditabung. Nah, sekarang teman-teman mulai melakukan misalnya untuk pengeluarannya itu sudah kemudian diplot gitu ya, apa saja yang dikeluarkan, dianggarkan, sehingga kemudian ada anggaran untuk tabungan yang dilakukan di depan. Setelah mendapatkan pendapatan langsung ditabung, kemudian sisanya itulah yang diatur untuk pengeluaran-pengeluaran kita. Ya, mudah-mudahan cara ini bisa membantu teman-teman untuk memperbaiki kondisi keuangan. Nah, kemudian nih catatan teman-temannya tadi teman-teman ada yang pakai Excel gitu ya, yang udah pakai jurnal gitu ya, alhamdulillah. Nah, ini pentingnya membuat catatan keuangan karena ingatan kita terbatas. Tadi Mas Wahyu yang masih pakai ingatan, Mas, aduh kayaknya nih kalau sebentar kalau misalnya 3 hari lalu mungkin masih ingat, tapi kalau misalnya saya tanya, Mas, kalau misalnya 10 hari lalu ingat nggak pengeluaran apa-apa saja? Mungkin kita semua juga akan kesulitan ya, saya sendiri juga akan kesulitan kalau misalnya nggak ada catatan untuk tahu kayak 10 hari lalu tuh saya pengeluarannya apa aja ya gitu. Nah, catatan keuangan ini yang mungkin perlu kita buat tuh ada dua ya teman-teman. Ada catatan arus kas itu untuk aliran uang masuk dan keluar. Kemudian ada catatan aset dan kewajiban. Ini untuk mencatat aset dan utang kita. Tujuannya supaya tadi mengontrol utang kita itu ya, biar kita tahu utang kita tuh ada berapa. Kalau cicilan utang itu dicatatnya di arus kas, tapi teman-teman bisa dua catatan ini. Sekarang udah banyak banget ya, teman-teman juga bisa cari di sosial media, di internet yang menyediakan aplikasi ya ataupun file ataupun apa yang kemudian bisa untuk mencatat arus kas gitu ya, mencatat arus kas. Jadi ini dua catatan yang perlu dimiliki supaya kita tuh up to date gitu dengan bagaimana kondisi keuangan kita. Nah, kalau catatan arus kas apa saja? Nah, mungkin teman-teman yang sudah melakukan catat di Excel, journaling dan lain-lain sudah lebih familiar ya bahwa ini item-itemnya.
Memang perintilan sih teman-teman gitu ya, mungkin ini bukan pekerjaan yang paling menyenangkan yang bisa dilakukan di muka bumi ini, tetapi ini bisa memberikan gambaran yang cukup akurat tentang kondisi keuangan kita, satu, kemudian bisa memberikan kendali akan keuangan kita, kedua, kemudian kita juga bisa mereview kembali, pengeluaran-pengeluaran yang kita lakukan dan kemudian ke depannya adalah untuk perbaikan, gitu ya. Kemudian prioritas pengeluaran rumah tangga nih teman-teman juga mungkin insya Allah sudah cukup paham ya, ada yang utama, ada yang perlu dan hindari. Kalau yang utama belanja dapur, belanja rumah tangga, yang perlu biar olahraga. Nah ini olahraga perlu ya kalau kita pengen nanti naik haji, masih dalam keadaan sehat, olahraga, jaga kesehatan ya. Sambil kita niatkan menabung haji, sambil kita niatkan ikhtiar kita yang terbaik gitu ya. Kemudian hindari tergoda promosi, pemborosan telepon listrik dan lain-lain dan juga pengeluaran-pengeluaran yang bersifat lifestyle yang memang di luar kemampuan kita. Nah, teman-teman sekalian, kita bicara tentang salah satu tujuan keuangan kita itu naik haji. Angkanya 2024 aja BPIH-nya gitu ya. BPIH-nya 93 juta, teman-teman ya. Tapi seberapa besar pun tujuan keuangan yang kita punya, itu tuh bisa dicapai dengan kita memanfaatkan jangka waktu yang benar dan usaha yang kontinu. Untuk dana haji ini alhamdulillah mari kita 25 tahun itu kita pandang sebagai teman-teman ya, jangan dipandang sebagai kendala, tapi kita pandang sebagai berkah. Alhamdulillah kita punya waktu yang cukup lama gitu ya. Tinggal usaha kita yang kontinu ya. Nah, sekarang kita remind lagi yang tadi ya, target tujuan keuangan dana haji. Kita mulai realisasi misalnya dalam 5 tahun udah bisa yang 25 juta, habis itu 20 tahun sampai tahun ke-25 itu adalah untuk mengumpulkan BPIH-nya kita, sementara nanti 30% dari BPIH akan ditanggung oleh BPKH gitu ya. Nah, sekarang kita lihat nih, jenis biaya haji tadi masih ingat ya, yang 25 juta, ini sengaja di-highlight warna berbeda. Nah, kita lihat sekarang sebenarnya seberat apa atau seringan apa sih gitu ya, untuk kemudian mempersiapkan dana haji ini. Ini 25 juta milestone pertama. Ya, jadi kalau udah 25 juta ini udah agak tenang karena kita udah mendapatkan porsi di antrian haji di Siskohat. Baru kemudian kita mikirin yang ininya, tapi kita punya 20 tahun untuk mikirin ini dan kemudian selisih dari ini kita nggak perlu pikirin karena itu 30% ya, karena itu 30% sudah akan dihandle oleh BPKH. Ya, oke. Jadi kita nggak perlu mikirkan itu semuanya sendiri, teman-teman ya. Jadi begitu 25 udah masuk, kemudian kita mikirin BP-nya lanjut dengan investasi yang kita lakukan. Nah, kemudian baru nanti keluar pada tahun ke-25 keluar nih pemerintah angka dari pemerintah berapa besar BP-nya, 30% sudah ditanggung oleh BPKH dan kita akan kemudian melihat angka BP kita udah sampai mana nih gitu. Alhamdulillah kalau misalnya angka BP kita memang sudah sampai pada jumlah itu berarti tahun itu insya Allah kita bisa melunasi dan kemudian bisa pergi berangkat haji ya. Nah, nah teman-teman, kita sekarang bicara tentang si 25 jutanya dulu ya. Ini mohon maaf kurang nolnya satu ya. Kita bicara tentang si 25 jutanya ini karena rasanya tuh jumlah itu kayaknya besar gitu ya untuk kita yang sekarang gitu. Nah, tapi kalau teman-teman kalau misalnya kita cicil per bulan dalam 5 tahun which is 60 bulan, itu sebulannya hanya 413.000 ya. Kalau misalnya kita nabungnya hanya 20 hari nih dalam sebulan, maka untuk mendapatkan jumlah 413 itu per harinya hanya Rp20.800. Teman-teman kira-kira kalau Rp20.800 ini kita sekarang beli setara apa ya? Setara secangkir kopi ya? Mungkin ya. Semangkuk mungkin ya atau makan siang di warteg dengan eh, lauk yang simple ya, 20 juta 20.000 ini mungkin ya teman-teman. Nah, kemudian sekarang kalau kita pikir oke 20.000
kayaknya bisa deh gitu ya, kayaknya boleh nih gitu. Teman-teman mesti tahu ya, kalau tabungan haji, kalau teman-teman buka tabungan haji yang di bank-bank syariah itu, setoran pertamanya hanya 100.000 dan setoran berikutnya itu bisa mulai dari 10.000 ya. Jadi teman-teman kalau misalnya bisa mengusahakan segini nih, atau mengusahakan 400.000 dalam 1 bulan, atau misalnya kurang dari itu pun nggak apa-apa, tapi teman-teman udah bisa menabung untuk masuk ke tabungan haji gitu. Jadi tabungan haji itu kalau buka minimalnya 100.000, kemudian setoran berikutnya itu bisa mulai dari 10.000. Jadi aduh udah kurang kan apa ya teman-teman. Jadi sebenarnya semua orang itu bisa mengupayakan untuk naik haji, walaupun misalnya punya uangnya nggak banyak gitu atau belum banyak gitu ya. Nah, teman-teman, ada satu cara nih mungkin yang bisa jadi ide gitu ya. Pernah ya dengar orang nabung di botol Aqua 20 ribuan? Nah, mungkin sekurang-kurangnya ini kita nggak usah bicara instrumen investasi dulu, nanti kita akan bicarakan gitu ya. Tapi kalau misalnya teman-teman pengen dulu, pokoknya sekarang ini setelah punya niat pengen langsung eksekusi. Belum sempat ke bank, belum sempat buka ini haji, belum sempat ngapa-ngapain, pokoknya pengen ngerasain dulu, pengen sukses menuhin botol Aqua dengan uang 20 ribuan gitu ya, atau 10 ribuan, atau 5 ribuan, nanti kalau udah penuh saya bawa ke bank untuk misalnya buka rekening haji. Silakan teman-teman melakukan ini dulu gitu ya. Kenapa? Karena kita itu perlu untuk merasa sukses melakukan sesuatu untuk termotivasi melakukan kesuksesan-kesuksesan lain yang lebih besar gitu ya. Jadi kadang-kadang kalau orang bicara tentang keuangan itu mikirnya bahwa kita tuh harus selalu drastis. Enggak, teman-teman. Kita enggak harus selalu drastis. Kita bisa melakukan upaya itu pelan-pelan gitu ya. Pelan-pelan kita dengan kita misalnya masukin nih 20.000 hari ini, oh ternyata saya kayaknya jajan yang enggak-enggaknya berkurang. Atau saya jadi lebih memilih makanan yang sehat karena untuk yang jajan-jajan yang ternyata enggak terlalu menyehatkan itu udah saya masukin ke tabungan ini. Jadi sebenarnya kita akan melihat suatu perubahan perilaku yang insya Allah tuh lebih bertahan lama daripada tindakan drastis yang kemudian hanya dilakukan di waktu yang pendek dan tidak bertahan lama gitu ya. Nah, sekarang kita masuk nih teman-teman gimana mengelola investasi yang bijak gitu ya untuk dana haji. Nah, teman-teman kita lihat tadi ya, kita ada porsi tabungan dan investasi yang besarnya itu 10-20% tadi ya kalau kita ingat tadi di pembagian pendapatan. Nah, porsi ini merupakan persentase dari pendapatan seseorang. Jadi 10-20% dari pendapatannya. Nah, 10-20% ini bisa dialokasikan untuk beberapa tujuan keuangan dengan instrumen yang berbeda-beda. Jadi teman-teman misalnya teman-teman sekarang punya 10% dari penghasilan yang bisa disisihkan untuk tabungan atau investasi, maka itu bisa dibagi-bagi sih sebenarnya untuk beberapa tujuan keuangan. Dan ingat makin eh, yang jangka waktu investasi menuju kepada tujuan keuangan kita itu sebenarnya investasi atau tabungannya jadi lebih um, ringan gitu ya, lebih ringan terasa. Nah, teman-teman yuk kita lihat ya, bagaimana kalau kita masalahnya kita sekarang kan lagi konsentrasi nih ke masalah tabungan atau investasi dana haji. Nah, kalau untuk dana haji, maka ini sudah memenuhi salah satu kriteria spesifik, yaitu bahwa tujuannya itu hanya untuk dana haji. Nah, terus karena kita ini menabung untuk dana haji yang nanti akan dipergunakan untuk melunasi biaya haji, maka eh, pokok daripada investasi kita itu tidak boleh ada resiko hilang. Benar ya teman-teman? Jadi kita juga harus mempertimbangkan bahwa ini tuh harus bertumbuh terus, bertambah terus dengan resiko misalnya kehilangan investasi kita yang drastis itu tidak ada, gitu ya. Nah, kemudian kalau kita lihat dana haji ini ada 2 milestone besar. Yang pertama adalah dana untuk kursi disis kohat, yaitu yang 25 juta itu. Kemudian milestone berikutnya adalah untuk BP-nya yang jaraknya 20 sampai 25 tahun. Contoh misalnya sekarang ini, oh kalau untuk dana kursi sekolah alhamdulillah teh ada misalnya dikasih hadiah. Contoh misalnya ada dikasih hadiah sama orang tuanya gitu ya. Nih ada dikasih 25 juta gitu untuk dana haji. Berarti sebenarnya kita udah punya sekarang tinggal nanti waktu yang lebih panjang untuk persiapan kita punya 20 sekian tahun gitu untuk persiapan BP. Jadi ada 2 milestone besar gitu ya. Memang yang satu ini sebaiknya
dicapai dalam waktu yang lebih singkat karena kita untuk mendapatkan antrean haji ya. Kemudian yang kedua BP ini bisa lebih lama gitu ya waktunya. Nah, karena karakteristiknya seperti ini, nah maka kita itu ada sekarang ini ada alternatif seperti kita bilang tadi ada alternatif untuk berinvestasi untuk dana haji. Yang paling umum dikenal adalah produk tabungan haji. Mungkin teman-teman di sini udah pada familiar ya dengan ini ya. Jadi ini pemerintah berpartner dengan beberapa bank syariah buka produk tabungan haji yang masyarakat bisa menabung di situ dan ini untuk spesifik untuk keperluan haji ya. Jadi untuk tabungan haji ini aturannya tuh hanya bisa ditarik ya untuk keperluan haji gitu. Aturan awalnya gitu ya. Bahwa ini memang spesifik untuk keperluan haji dan bisa digunakan hanya untuk keperluan haji. Nah, aturan semua produk tabungan haji itu sama ya, bahwa setelah saldo memenuhi 25 juta maka akan mendapatkan nomor antrean haji. Nah, teman-teman, sekarang kita lihat ya. Itu kalau yang tabungan haji straightforward gitu ya. Tinggal buka di bank syariah, awal saldo bisa 100.000, setoran berikutnya mulai dari 10.000 gitu ya. Dan itu bisa dilakukan terus. Jadi teman-teman kalau misalnya yang merasa ya udah sih saya pokoknya pengen nabungnya nabung haji aja. Begitu 25 juta berarti dapat nomor antrian. Setelah itu saya terus menabung gitu ya di situ untuk kemudian mendapatkan untuk BPIH-nya saya gitu ya. Itu sebenarnya boleh-boleh aja teman-teman. Tapi mungkin ada teman-teman juga yang merasa kok kayaknya kalau 25 tahun saya ingin misalnya berinvestasi bukan hanya sekedar menabung di tabungan haji tapi juga untuk berinvestasi di tempat lain. Boleh nggak itu? Boleh banget gitu. Jadi ada beberapa alternatif produk investasi dana haji dan bisa dilakukan secara mandiri. Jadi mungkin tidak spesifik disebutnya investasi haji gitu, tapi kita bisa memilih di antara instrumen-instrumen investasi yang ada gitu ya, untuk kita berinvestasi yang dikhususkan untuk dana haji gitu ya. Dan ini bisa dilakukan secara mandiri oleh jemaah haji, artinya dia bisa memilih instrumen investasi apa. Kemudian, nah ini tadi juga seperti yang saya sampaikan, dia dapat melakukan tabungan di tabungan haji atau menggunakan instrumen investasi lain, bebas gitu ya. Nah, walaupun jangka waktu investasinya panjang, tapi keamanan produk dari investasi ini harus tegak. Kenapa? Karena tujuannya itu udah jelas ya, untuk naik haji gitu. Jadi memang kita harus memastikan bahwa investasi yang kita lakukan itu investasi yang cukup aman untuk dilakukan sehingga tidak ada resiko kehilangan nilai pokok daripada dana haji kita gitu ya, atau dana yang kita tujukan untuk dana haji atau investasi yang kita tujukan untuk dana haji. Nah, contoh produk investasi yang bisa disarankan gitu adalah yang memiliki resiko menengah. Nah, jadi teman-teman, saya sih menyarankan ya kalau untuk teman-teman mau berinvestasi dana haji itu yang resikonya menengah. Kenapa? Walaupun jangka waktunya panjang, tapi kan di sini kita tuh udah khusus ya dan kita memang menghindari dari resiko kehilangan nilai pokok. Bisa saja secara teori memang kalau jangka waktu investasi panjang kita bisa menggunakan yang beresiko tinggi yang bisa memberikan return tinggi. Tetapi kita perlu ingat bahwa kalau yang return-nya juga tinggi itu ada resikonya juga. Dan mungkin bagi teman-teman yang belum terlalu paham bagaimana kemudian berinvestasi di instrumen investasi yang beresiko tinggi, hal ini juga bisa memberikan resiko tambahan gitu ya bagi teman-teman untuk kehilangan investasi tersebut. Nah, kalau untuk yang saya sarankan sih bagi teman-teman yang mungkin sekarang belum terlalu paham bagaimana berinvestasi di instrumen investasi yang berisiko tinggi, bisa menggunakan yang risikonya menengah. Contohnya reksadana atau kemudian bisa juga di sukuk retail yang bisa memberikan hasil di atas daripada deposito syariah gitu ya. Nah, pasti ada pertanyaan nih, kalau emas gimana teh gitu, boleh enggak? Nah, sebenarnya boleh-boleh saja kan ini banyak preferensi orang yang kemudian mungkin referensinya juga bahwa emas itu merupakan instrumen yang terbaik tujuan
haji ya, karena ada yang merasa bahwa mungkin masih belum sreg gitu ya dengan produk investasi, masih belum sreg dengan produk perbankan syariah, maka saya mah maunya pakai emas aja teh, boleh enggak? Boleh, boleh-boleh saja, tetapi juga harus memperhatikan bahwa emas itu ada fluktuasi harga emas ya. Memang dalam jangka panjang, dengan jangka yang panjang itu bisa menyerap fluktuasi tersebut. Tapi walaupun secara panjang fluktuasi harga emas itu bisa diserap gitu ya oleh jangka waktu yang panjang itu. Tapi mungkin kalau untuk emas diperhatikan juga tentang isu penyimpanannya, kemudian isu keaslian emasnya. Jadi harus bijak-bijak juga dalam berinvestasi emas itu untuk memilih gitu ya. Kemudian ada isu penjualan kembalinya, karena pada saat nanti gitu ya, pada saat nanti harus melunasi segala itu kan juga emas tersebut harus dijual, diuangkan, kemudian baru dibayarkan untuk pelunasan haji. Jadi semuanya itu juga memang punya hal yang perlu diperhatikan oleh teman-teman. Nah, sekarang bagaimana kita, yang bagian keempat adalah memanfaatkan program tabungan dan investasi dengan gaji UMR. Ini mungkin adalah isu yang banyak sekali dihadapi gitu ya. Gaji masih UMR, kemudian pengen nabung untuk haji, gimana nih supaya caranya, strateginya supaya efektif gitu. Nah, sekarang kita balik lagi nih ke porsi yang 10-20% itu gitu ya. Karena saya tinggal di Bandung, jadi mungkin contohnya ada UMR Bandung ya. UMR Bandung itu sekitar 4,2 juta ya. Jadi kalau kita ngambil basicnya aja nih, penyisihan 10% untuk tabungan investasi, maka 420.000 ya per bulan yang kita sisihkan untuk tabungan. Kemudian, oh ternyata setelah dicek nih financial check up-nya, oh saya tuh ternyata belum punya dana darurat. Nah, maka porsi ini kita bisa untuk misalnya dana darurat setengahnya dari 210.000 dan untuk tabungan haji 210.000 per bulan. Nah, kemudian apabila ada uang tambahan, maka prioritas untuk dana darurat dan tabungan haji dulu, tidak untuk menaikkan level konsumsi. Jadi teman-teman sebenarnya kalau mungkin teman-teman yang UMR-nya lebih tinggi dari ini atau mungkin penghasilan udah jauh di atas UMR, nah ini sebenarnya kita berpegangnya di sini aja teman ya, di porsi 10-20% ini gitu ya. Dan porsi 10-20% ini bisa digunakan untuk berbagai tujuan keuangan, kita bisa bagi-bagi ya. Wabil khusus untuk tabungan haji karena jaraknya lama, atau misalnya kayaknya saya targetnya untuk kumpulin 25 juta itu nggak 5 tahun, misalnya 6 tahun atau 7 tahun, nggak apa-apa, berarti kan cicilan per bulannya itu bisa lebih turun lagi daripada tadi gitu ya. Oke, kita cek dulu. Oke, oke Lavina, izin sholat silakan. Nah jadi ini mungkin sebagai gambaran ya, sebagai gambaran aja. Ini dengan asumsi bahwa cicilan utang kita sudah kita manage dengan baik dan secara konsumsi juga sudah bisa terkendali gitu ya. Jadi si 30%-nya sudah kita bisa manage dan 50-60% untuk konsumsi sudah bisa kita manage, maka mungkin kita bisa mulai dari 10% untuk tabungan dan investasi gitu ya. Nah, strateginya gimana Teh gitu ya. Aduh, strateginya gimana nih? Kayaknya rasanya harus mulai dari mana? Teman-teman, kita tuh bisa mulai dengan cara apa aja gitu ya. Walaupun sekarang udah zaman canggih ya, kadang-kadang kita tuh perlu cara yang works for us gitu ya. Ada yang bilang, Teh saya tuh lebih cocok misalnya saya tuh perlu perlu ngeliat tuh tabungan saya itu bertambah bukan cuman angka. Oke, bisa pakai cara manual tradisional, simpen dulu dalam botol minuman kemasan, habis itu disetorkan secara periodik ke tabungan haji. Tapi syaratnya buka dulu hajinya gitu. Kemudian, oh saya tuh misalnya kadang-kadang kalau saya yang harus ngedebit sendiri atau saya yang harus transfer ke rekening haji Teh agak susah karena saya suka lupa, suka kelewat, suka apa gitu ya. Bisa pakai fasilitas auto debit. Nah, ini juga salah satu strategi ya, auto debit dari rekening gaji ke tabungan haji. Atau misalnya, kalau misalnya sudah dapatkan porsi haji, kemudian mau investasi di tempat lain gitu untuk CBP-nya,
bisa auto debit dari rekening gaji ke rekening investasi. Ini untuk reksadana dan lain-lain. Kalau sukuk retail, kita tinggal di bank syariah biasanya juga menjadi penyedia untuk sukuk retail. Kita bisa juga berinvestasi di sukuk, kemudian nanti bagi hasilnya kita misalnya dimasukkan ke rekening kita, langsung misalnya kita masukkan ke rekening haji. Jadi ada beberapa step gitu ya. Kemudian kalau misalnya mau emas gitu ya, nah bisa juga kan kadang-kadang mungkin lebih efektif kalau kita membeli emas itu pada gramasi tertentu gitu ya. Jadi jangan yang terlalu kecil juga karena nanti potongan untuk penjualannya juga menjadi besar. Dan sulit juga untuk penyimpanan. Jadi mungkin bisa juga kalau misalnya kita mau membeli fisik emas itu, jadi dari rekening gaji kita auto debit ke rekening terpisah apabila sudah memenuhi gramasi tertentu kemudian dibelikan emas. Nah, gimana Teh sekarang kalau misalnya untuk kerja lepas freelancer gitu ya, kan gajinya nggak bulanan. Nah, memang dibutuhkan kedisiplinan dari kita sendiri gitu ya. Seorang pekerja lepas itu sudah pasti orang yang harus lebih disiplin sih sebenarnya dalam berbagai hal karena dia sudah terbiasa mengurus segala macam keperluan kerjanya itu sendiri gitu ya, asuransi urus sendiri gitu ya, fasilitas kerja urus sendiri, semua urus sendiri. Jadi sebenarnya dia sudah lebih mandiri gitu ya. Nah, yang tinggal kita lakukan adalah disiplin untuk menyisihkan tabungan haji setiap kali misalnya dapat project atau hasil dari pekerjaan mandiri. Nah, sebenarnya sih kalau untuk kerja mandiri beda nggak sih cara bagi uangnya? Sebenarnya sama-sama aja ya. Patokan 10-20% tabungan atau investasi, kemudian 30% cicilan dan 50-60% untuk konsumsi. Itu sih sebenarnya berlaku untuk baik karyawan maupun pekerja lepas mandiri gitu ya. Bedanya mungkin kalau misalnya lagi dapat project dia harus memikirkan misalnya untuk beberapa bulan ke depan gitu ya, bagaimana kemudian uang tersebut disisihkan, dibagi-bagi untuk mencukupi kebutuhannya misalnya sampai beberapa bulan kemudian atau sampai kemudian mendapatkan project lagi atau mendapatkan payment lagi. Nah, tetapi sebenarnya dasarnya sih sama. Jadi begitu misalnya dapat project, dia sudah memetakan untuk tabungan haji bisa langsung disisihkan saja ke tabungan haji ya, bisa langsung masuk tabungan haji atau apa gitu ya.